Salam Rahayu untuk teman-teman semuanya dimanapun berada. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bahwa Satrio Piningit telah berada di tengah-tengah kita. Dia, Satrio Piningit yang dimaksud di sini Sang Ratu Adil, benar berwujud manusia biasa. Dia memiliki kebijakan yang mengutamakan kepentingan orang banyak, serta memiliki kecermatan luar biasa dalam memandang persoalan, sehingga menjadikannya jernih. Kemampuannya dalam ilmu dunia dan gaib membuatnya menggendong segala kesaktian. Satrio Piningit ini asal-usulnya misterius, hidup dalam keadaan telah yatim piatu, tidak dikenal dan mengenal, serta memiliki sanak saudara benar-benar sendiri, sebatang kara. Dia memiliki banyak teman atau pasukan, akan tetapi selalu bertindak sendirian, tidak mau melibatkan kawannya dalam menghadapi siapa saja yang menjadi lawan-lawan politiknya. Dia tidak pernah berambisi menjadi seorang pemimpin, apalagi berkeinginan untuk menjadi seorang raja. Dia, Sang Ratu Adil, memiliki kemampuan untuk dapat mengerti dan mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan dalam waktu dekat. Dia memiliki ilmu agama yang mendalam, akan tetapi menolak dirinya disebut ulama. Sosoknya memang berwujud manusia biasa, yang tindakan bernilai dan bermoral setengah malaikat, akan tetapi menolak dirinya disebut seorang malaikat dalam wujud manusia. Dia hidup menghidupi, membangkitkan semangat, dan memberi alur bagi kesulitan yang dirasakan setiap rakyat Indonesia. Kelembutan dan kerelaan berkorban serta kasih sayang dan belas kasih terpola di dalam karakternya. Seorang Ratu Adil selalu berada dalam suka maupun duka yang dialami rakyatnya. Dialah penolong sekaligus pamomong batin-batin yang resah agar terobati. Kedatangannya akan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanda kedatangan Ratu Adil adalah adanya kemelut sosial seperti yang mulai terlihat saat ini. Pertarungan sengit antar lembaga tertinggi negara, antar partai politik, antar sesama rakyat yang dipicu masalah ekonomi, dan semua itu akan berujung perang saudara secara merata di Indonesia. Kemunculan Ratu Adil bagai bintang gemintang yang kendati letaknya jauh di angkasa, tetapi selalu menerbitkan rasa rindu dan cinta. Pitutur dan pituduhnya atau petunjuknya selalu dinantikan. Teguh pendirian dalam sikap maupun tindakannya, tegas sekaligus mengayomi, itulah sekelumit cerminan perilakunya, sabar dan pengertian dalam menghadapi berbagai persoalan rakyat Indonesia, tidak emosional terhadap rakyat yang mengkritisi dan mencacinya, atau sabar terhadap cacian dan hinaan sebagaimana yang telah dijalani Rasulullah Muhammad SAW dalam kehidupannya. Tidak tebang pilih dalam menentukan kebijakan, semua disandarkan kepada kebenaran agar tercapai keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai keputusan yang benar-benar adil. Ratu Adil selalu berada di tengah-tengah rakyatnya, tanpa pilih tempat dan tanpa pilih waktu. Dia tidak berjarak dengan rakyatnya. Tujuannya untuk mengetahui dan memahami kondisi rakyat yang sebenarnya agar kebijakan yang diambilnya tidak merugikan dan tidak menyengsarakan rakyatnya. Jembara Segarane. Ini adalah ungkapan untuk terbukanya pintu maaf bagi siapa saja yang bersalah. Sifat itu memberikan ketenangan dan kedamaian bagi rakyatnya. Sebab pemimpin yang berwatak jembara segarane itu akan memberi tauladan, tidak adigang-adigung, sombong dan angkuh serta merasa paling benar. Dia akan menjadi bapak atau pemimpin yang pemaaf dan kasih terhadap seluruh anak-anaknya atau rakyatnya. Selain berpribadi lembut dan kasih sayang, dia tetap tegas karena sifat tegas ini wajib dimiliki. Jika ada yang salah akan dihukum dan dikenai sanksi, dan jika benar maka diberikan apresiasi. Untuk itu, seorang peragu bukanlah watak pemimpin. Sebab
Jika ia memimpin, maka negara dan kepemimpinannya tidak akan disegani dan tidak akan pula dihargai. Bumi yang kita pijak saat ini adalah seperti cermin yang biasa dijadikan tauladan. Dia memberikan kehidupan. Dia tidak menuntut, tetapi selalu menyediakan lahan bagi kemakmuran semua makhluk. Sifat yang mulai ini akan mengangkat performa seorang pemimpin yang didambakan. Sebab dia harus bersikap murah hati, tulus, tidak menyakiti, serta mampu memberi kesejahteraan pada segenap rakyatnya. Seorang ratu adil harus siap lahir dan batin. Dia harus siap dengan finansial yang memberinya kemungkinan menolong rakyat miskin. Batinnya terasah untuk tidak berpikir kebendaan agar dia tampil sebagai pemimpin teguh dan tidak tergoda untuk korupsi atau memperkaya diri sendiri. Kepaham inilah yang harus dimiliki seorang pemimpin sejati untuk memperbaiki kehidupan rakyat dan menjalankan amanah rakyat. Inilah pemimpin harapan rakyat. Dia bijak dan waskito, tidak boleh dibantah perintahnya. Punya ide geni, tuah yang maujud, atau ucapannya menjadi realita. Kata-katanya mempunyai kekuatan mistis sebagai sabdo pandito ratu. Tiap ucapannya adalah titah. Inilah sang pemimpin sejati yang ditunggu kehadirannya oleh seluruh rakyat Indonesia. Dialah Ratu Adil. Ratu Adil tidak akan menjabat sebagai kepala negara dan juga tidak akan dipilih dari pemilihan umum atau pemilu. Tetapi ia akan menjadi pemimpin lewat sebuah revolusi besar. Ia tidak hanya akan memerintah Jawa atau Nusantara, tapi juga akan memerintah seluruh dunia. Programnya untuk Indonesia, menjadikan Indonesia pemimpin semua negara di dunia, menjadikan Indonesia negara yang dihormati dan disegani, menjadikan Indonesia sebuah negara dengan militer terkuat dan terhebat, mewujudkan kesejahteraan yang merata di Indonesia dan dunia. Motonya untuk Indonesia, negara itu akan tentram dan kuat kalau murah sandang pangannya, serta rakyatnya gemar dan rajin bekerja. Ditambah lagi sang pemimpinnya memiliki sifat adil dan berjiwa mulia. Gemah, ripah, loh jinawi, toto, tentrem, kerto raharjo, kaya sumber daya alam, subur, aman, tentram, dan sejahtera. Ratu Adil dipercaya akan tiba di Indonesia saat negeri ini memasuki zaman kalabendu atau zaman kehancuran. Berdasarkan ramalan Jayabaya, akan ada masanya di mana Indonesia dipimpin oleh seorang Ratu Adil yang mampu membawa Nusantara menuju kemakmuran. Suatu masa yang disebut zaman kalabendu atau goro-goro ini sebagai awal akan datangnya suatu zaman keemasan dengan datangnya seorang pemimpin yang disebut Ratu Adil atau Satrio Piningit, membawa bumi Nuswantoro atau Nusantara ke masa kejayaan, di mana kebenaran akan jaya. Suro Diro Joyo Diningrat Lebur Dening Pangastuti, atau semua angkara murka atau tindak kejahatan akan kalah dengan keluhuran budi. Dan dalam terminologi Islam disebut iza ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahaqku. Akan muncul pemuda pilihan Tuhan dari tanah suci yang menaklukkan bumi di seluruh bagian barat dan timur menurut versi Nostradamus. Kemudian akan hadir keturunan nabi yang nama dan gelarnya seperti nabi yang menerangi bumi dengan keadilan. Kerajaannya menyerupai Nabi Sulaiman dan Iskandar Zulkarnain menurut versi Hadis. Satrio Piningit akan muncul jikalau kondisi di Indonesia telah mengalami kemerosotan dan kesemrawutan dalam tatanan ekonomi dan politik, dan sudah rusaknya pada tatanan pemerintahan yang berdampak di berbagai kehidupan. Dan apakah kejadian-kejadian tersebut di atas sudah kita alami? Kalau sudah kita alami, maka sebentar lagi kemunculannya. Ketika sedang mengalami kemerosotan di berbagai sendi kehidupan, Indonesia berada di titik nol. Saat itulah terjadi goro-goro zaman kalabendu yang mencapai puncaknya.
ditandai dengan berbagai bencana musibah, kecelakaan nasional, bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, tsunami, tanah bergerak, kebakaran hutan, banjir besar, huru-hara atau chaos, bencana wabah, dan kehancuran sistem tatanan pemerintahan. Selain itu juga terjadi kemerosotan moral, kehancuran budi pekerti, dan hawa nafsu merajalela. Satrio Piningit akan memimpin Indonesia dengan julukan Ratu Adil. Indonesia akan masuk ke dalam masa keemasannya. Indonesia akan menjadi kiblat bangsa-bangsa lain yang ada di muka bumi ini. Bagi orang Islam menyebut masa itu sebagai masa Isa Al-Masih memimpin dunia. Orang Kristen menyebut adalah masa di mana Yesus Kristus turun mencari domba-dombanya dan memberi makan domba-dombanya dengan penuh kasih untuk dibawa naik ke surga. Semasa hidupnya, Satrio Piningit senantiasa membaktikan dirinya kepada ibunya. Setelah ibunya meninggal dunia, bakti itu belum berakhir. Bakti Satrio Piningit diaplikasikan ke dalam baktinya kepada Ibu Pertiwi yang didominasi oleh keturunan bangsa-bangsa tanah Jawa sebagai asal muasal leluhur ibunya, leluhur Satrio Piningit. Saat ini Ibu Pertiwi merasakan derita, bangsa Indonesia menderita, bencana terjadi di mana-mana, rakyat susah makan, rakyat tidak merasa nyaman, banyak amarah, banyak kejengkelan, mungkin juga banyak kebencian. Semua itu Ibu Pertiwi merasakannya. Ibu Pertiwi tidak menangis. Ibu Pertiwi tetap sabar karena Ibu Pertiwi tahu bahwa dia sedang hamil. Memang segalanya terasa tidak enak jika ibu tengah mengalami masa ngidamnya. Ibu Pertiwi tahu bahwa janin yang ada di dalam kandungannya adalah pemimpin besar dunia. Janin itu masih bersembunyi di dalam kandungan Ibu Pertiwi. Dia masih terpingit dalam kandungan Ibu Pertiwi. Kelak apabila telah terjadi goro-goro yang amat dahsyat, sakit yang sangat menyakitkan, darah berceceran di mana-mana dan banjir darah, maka itulah tandanya. Itulah masa Ibu Pertiwi melahirkan putra tunggalnya, putra kebanggaannya, putra yang diidam-idamkan, putra yang telah lama dinanti-nantikan. Putranya itu memiliki nama yang terdiri atas 9 huruf Za Aja atau Sahaja Aja. Putranya itu akan memimpin Indonesia dan dunia. Meskipun dia seorang laki-laki, tapi dia memiliki gelar Ratu Adil. Itu disebabkan karena dia memiliki juga sifat feminim seperti Ibu Pertiwi yang cantik jelita ini. Sifatnya itu adalah karena dia akan memerintah dengan penuh kelembutan, penuh kasih, dan penuh sayang. Bangsa Indonesia akan merasa seperti berada di surga, merasa tentram, teduh, damai, segalanya tersedia dan disediakan. Karena itulah bangsa-bangsa lain melirik Indonesia dan ingin tinggal di Indonesia. Dan putra Ibu Pertiwi akan berkata, "Datanglah kemari semua, kita wujudkan persatuan kita, persatuan Indonesia. Aku adalah pemimpin kalian dengan mengedepankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita semua adalah hamba Tuhan di bawah panji ketuhanan yang Maha Esa. Bendera kemerdekaan kita adalah merah putih. Lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Segalanya dan semua yang kalian nikmati ini awalnya dimulai dari orang Jawa, dari tanah Jawa. Kemudian menjadi raya, disebut Indonesia yang artinya satu untuk semua." Dan Ibu Pertiwi yang cantik jelita dengan keluguannya berkata, "Semua dapat terjadi seperti ini karena putraku takut tidak masuk surga. Karena bapaknya adalah dewa, maka bapaknya buat surga di muka bumi ini agar putraku merasa senang dan bahagia. Kesenangan dan kebahagiaan putraku adalah kesenangan dan kebahagiaan kita semua. Indonesia satu untuk semua. Itulah keadilan." Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu, matur sembah nuwun.